Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Surabaya. Episode ke-10. Pasukan Arya Jayapuspita bermarkas di Japan. Perjalanan Adipati Jayapuspita dan pasukannya sudah sampai di Japan. Pasukan kompeni kemudian mundur ke kota Surabaya. Mereka kemudian merencanakan serangan ke Madura. Patih Cakrajaya menunjuk punggawa yang akan berangkat. Mereka akan kembali dipimpin Mayor Gustaf, didampingi Kapten Tonar dan Kapten Bongsing. Pangeran Madura berangkat mendahului pasukan kompeni. Pasukan kompeni menyusul di belakang dengan satu brigade serdadu. Ki Cakrajaya lalu melaporkan peristiwa penyerangan ke Madura kepada Sang Raja di Kartosuro. Di Semarang, pasukan Tumenggung Kartonagoro yang lari dari Sapanjang sudah beberapa lama berada di sana. Mereka kemudian mendapat perintah agar kembali ke Kartosuro. Ki Tumenggung segera pulang bersama pasukannya. Sesampai di hadapan Sang Raja, segera dilaporkan bahwa pasukannya kalah dan hancur. Sang Raja sangat keheranan. Ganti cerita. Duta Ki Cakrajaya sudah sampai di Kartosuro. Surat laporan sudah diperiksa Sang Raja. Surat segera dibalas dan utusan segera kembali ke Surabaya. Sementara itu, Mayor Gustaf dan pasukan pesisir sudah bertempur melawan pasukan Dewa Ketut dan Raden Cokronagoro di Malaya. Dewa Ketut dan pasukannya sangat tangguh, serdadu kompeni banyak yang tewas. Namun karena pasukan Kartosuro banyak, pasukan Cokronagoro akhirnya terdesak dan mundur ke Tunjungan. Raden Cokronagoro bermaksud bertahan di dalam kota. Pangeran Cakraningrat dan kompeni kemudian mengepung kota. Pasukan Dewa Ketut kembali terlibat baku tembak dengan pasukan kompeni. Pasukan Cokronagoro dan Dewa Ketut bertahan dengan gigih. Banyak pasukan Madura tewas. Pasukan kompeni dan Kartosuro terus menekan. Pasukan Madura terdesak. Banyak dari mereka lari. Pasukan Nusa Kambangan pimpinan Dewa Ketut mengamuk menerjang pasukan kompeni. Ganti pasukan kompeni kewalahan menahan serangan Dewa Ketut. Mayor Gustaf memberi perintah agar pasukan di belakang maju semua. Pasukan pesisir segera maju menerjang. Dewa Ketut gantian terdesak oleh lawan yang banyak. Pasukannya hancur. Yang hidup melarikan diri. Dewa Ketut sudah lari ke arah timur laut. Pasukan kompeni mengejar tetapi menjaga jarak. Setelah cukup jauh mereka kembali ke kota. Raden Cokronagoro dan Raden Sewonagoro dibawa ke Bali oleh Dewa Ketut. Kelak kalau sudah siap akan kembali lagi. Dewa Ketut sudah naik ke kapal. Pasukan kompeni kemudian menjarah Madura. Semua harta dan wanita dibawa ke Surabaya. Pasukan kompeni dan Kartosuro kembali bermarkas di Surabaya. Pangeran Cakraningrat tetap tinggal di Madura untuk menata kembali negerinya. Ki Patih Cakrajaya kemudian mengirim barang jarahan dan wanita boyongan ke Kartosuro. Pada saat yang sama, utusan Ki Patih yang dikirim ke Kartosuro sudah datang. Utusan segera menyerahkan surat dari Sang Raja. Ada 4 surat yang dibawa. 2 surat perintah isinya memerintahkan Raden Suryowinoto dan Raden Sosrowinoto diberikan negeri Surabaya. 1 surat perintah kepada Ronggo Pramono diberikan tanah Lamongan. Dan 1 surat perintah kepada abdi dari Kapugeran bernama Ki Songko yang menjadi patih di Jipang. Bupati Jipang Wirosantiko yang juga bernama Tumenggung Surawijaya sudah gugur di medan perang dan anaknya belum dewasa sehingga belum bisa menggantikan. Sekarang Ki Songko yang diangkat untuk menggantikan sebagai Bupati Jipang dengan nama Tumenggung Mataun. Ki Cakrajaya mengumumkan kepada seluruh pasukan dan Admiral Bridman agar mereka menjadi saksi. Sementara itu di Japan, Adipati Jayapuspita sudah bergabung bersama Murah Panji dan 2 saudaranya. Pondokan Murah Panji agak jauh dari pondokan Sang Adipati. Waktu itu mereka sedang berbincang tentang perang yang mereka lakukan. Pada kesempatan itu Murah Panji meminta kepada Jayapuspita agar mengganti nama Panji yang melekat kepada nama 2 adiknya. Kalau Sang Adipati tak mau mengabulkan permintaannya, Murah Panji lebih baik pulang ke Bali. Adipati Jayapuspita kemudian mengganti nama Panji Kartoyudo menjadi Demang Kartoyudo.
Adapun nama Panji Surengrono sang adipati tak mau mengganti, dengan alasan nama Panji milik Surengrono diberikan oleh sang Raja Pakubuwono ketika berada di Semarang. Murah Panji pun bisa menerima alasan tersebut. Demang Kartoyudo kemudian diperintahkan untuk menyerang wilayah mancanegara, yakni Ponorogo, Madiun, Jogorogo, Kaduang, dan Kamagetan. Adapun Toho, Saringat, Kartosono, Pace, Ngorowo, dan Kalangbret sudah lama tunduk. Demang Kartoyudo segera berangkat dari Japan dengan membawa 800 prajurit. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Caruban. Para bupati dari Madiun, Ponorogo, dan Kaduang baru saja datang dari Surabaya. Mereka sudah bersiap perang dan berkumpul di Ponorogo. Demang Kartoyudo segera berangkat dari Caruban. Sesampai di Madiun, mereka berbaris di timur kota. Pasukan mancanegara segera menyerang. Pecahlah pertempuran antara pasukan Surabaya melawan pasukan mancanegara. Demang Kartoyudo mengamuk menerjang prajurit mancanegara. Pasukan mancanegara hancur berantakan. Para bupati mancanegara menyerah dan bergabung. Tak perlu waktu lama, wilayah mancanegara sudah tunduk kepada Demang Kartoyudo. Demang Kartoyudo kemudian berangkat dari Madiun ke Jogorogo. Adapun yang ditunjuk menyerang Kaduang adalah 2 mantri, Tambak Boyo dan Wirantanu. Mereka membawa 400 prajurit. Di Kaduang mereka menggelar barisan. Wiroto sudah ditaklukkan. Demang Kartoyudo juga sudah sampai di Jogorogo. Kemudian meneruskan perjalanan sampai di Kiping, lalu terus bergerak menuju Kalimungkung. Sementara itu di Kartosuro, sang raja sedang bingung karena mendapat laporan wilayah mancanegara sudah tunduk kepada musuh. Mereka bahkan sudah mendesak di perbatasan Kartosuro, yakni wilayah Kalimungkung. Mereka sudah menaklukkan dan menjarah sebagian wilayah sepanjang Sukowati, Laroh, dan Kaduang. Selain masalah tersebut, sang raja juga mendapat persoalan baru. Pangeran Puruboyo sedang menjadi perbincangan karena kepemilikan meriamnya dikurangi atas permintaan Kumpeni. Juga pintu belakang kediamannya yang tembus ke istana diminta ditutup. Beberapa wilayahnya di Banyumas, Pamerden, dan Dayahluhur juga dikurangi. Ini menimbulkan sakit hati pada Pangeran Purboyo, anak kesayangan sang raja. Untuk membendung laju pergerakan musuh, sang raja menugaskan Pangeran Balitar berjaga di negeri Kaduang. Pangeran Balitar membawa prajurit ke Parak. Pada saat yang sama, Pangeran Diponagoro juga ditugaskan untuk berjaga di Jogorogo untuk menahan musuh yang berada di Kiping. Peristiwa ini terjadi di tahun Cimakir, ditandai dengan jengkalan tahun Kudo Adiroso Putro, yang melambangkan tahun 1617 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan tahun 1693 atau 1694 dalam kalender Masehi. Kedua pangeran berangkat bersamaan. Di Bengawan Semanggi mereka bersimpang jalan. Pangeran Diponegoro ke utara menuju Grompol dan berhenti untuk bermarkas. Pangeran Blitar menuju Kepuh Buto dan bermarkas di sana. Barisan garis depan sudah sampai di Ngadirojo di bawah pimpinan Ki Garwo Kondo. Dari pihak Surabaya, 2 mantri Tambak Boyo dan Wirantanu sudah mendengar kabar kedatangan pasukan Kartosuro. Yang memimpin adalah putra sang raja Pangeran Blitar. Pasukan Surabaya kemudian mundur ke Ponorogo. Sementara pasukan Kartosuro sudah bergerak dari Ngadirojo ke Kaduang. Di utara, pasukan Pangeran Diponegoro juga sudah berhadapan dengan pasukan Surabaya. Mendadak datang utusan dari sang ayah membawa surat. Pesan dalam surat itu berbunyi, "Jangan dibuka suratku ini, wahai anakku. Kelak kalau engkau bertemu dengan si Joyopuspito, bukalah oleh kalian berdua." Pangeran Diponegoro sudah menduga apa isi surat ini. Segera sang pangeran pasrah atas kejadian yang akan datang. Hatinya mantap dan bangkitlah keberaniannya. Pangeran Diponegoro lalu memanggil saudara iparnya yang bernama Ki Aryo Wirodirjo. Wirodirjo sudah diberi pesan dan segera melesat ke Kiping. Aryo Wirodirjo kemudian menemui Demang Kartoyudo.
Pesan-pesan Pangeran Diponegoro disampaikan kepada Ki Kartoyudo. Demang Kartoyudo sangat bersuka cita, lalu mengundang prajuritnya untuk menjemput Pangeran Diponegoro.